Memang kapan mau punya adik? Wes, ditunggu. Semoga segera. Pengennya sih tahun inilah, mudah-mudahan. Tahun ini kita lihat ya, Mbak Maria Alicia Asli nanti cuti lagi. Cuti lagi bener. 6 bulan lagi sekarang kan cutinya, yeay. Iya, berapa banyak sih waktu yang bisa kita berikan gitu ya sama orang tua. Maksudnya kita pengennya selama mungkin kan gitu. Jadi ketika kita masih punya kesempatan ya harus dong. Saya itu ibaratnya mau masak telur aja suka gosong gitu ya tadinya. Sekarang saya mau masakin apa aja saya bisa. Pura Konco sekarang masih di The Blangkon TV, belak-belakan kontroversi, sekarang di segmen Guyon Waton. Wis. Kita kulik-kulik nih. Mbak Maria, Waton ini pertanyaan ala kadar sebenarnya. Mbak Maria bisa memilih jawaban dari yang saya siapkan dengan alasan. Oke. Tahu kan maksudnya? Pertanyaan pertama. Oke. Jawab cepat nih berarti ya. Jawab cepat dan alasan. Oh iya udah. Pertanyaan pertama, jika disuruh memilih dengan bayaran yang sama, presenter spot atau presenter news? Karena dua-duanya Mbak Maria tuh keren gitu. Itu pilihan yang susah tapi news. Wow. Alasannya karena saya udah ngambil background hukum dan melanjutkan public administration, jadi saya pengen ngembangin ke situ mas. Meskipun saya cinta banget kalau jadi presenter sport juga, tapi sekarang moving forward news. News kita lihat, kelihatannya di layar tuh tegas, sadis, kalau ngomong tuh bener-bener yang orang-orang bikin tegang. Ternyata orangnya wah kalau senyum tuh sekali ya. Selanjutnya, jika disuruh memilih, ada kesempatan yang sama, ada kesempatan dan juga pengabdian yang sama, sering mengambil pilihan off air atau on air sih Mbak kalau dalam hal mengambil job? Pilih on air sih tetap. Tetap on air. Tetap on air. Itu tetap kesukaan saya yang sebenarnya. Tapi kalau Mbak Maria ini kalau on air, kalau off air itu sistem bayarannya itu sesuai tarif atau gimana sih Mbak? Fleksibel kok J gitu. Bisa dikomunikasikan, bisa dinegosiasikan. Kadang ada orang yang menentukan tarif berdasarkan manajemennya dia dan juga karena berdasarkan pertemanan tuh beda Mbak ya? Iya, biasanya aku juga lihat-lihat juga sih Mas. Kayak kemarin kan pas jadi pelajar di UK, kita juga bergabung meskipun nggak sepenuhnya kontribusi langsung aktif di organisasi kepengurusan pelajar Indonesia yang ada di Inggris, tapi kita juga ikut PPI ya, kita banyak acara. Saya sering diminta jadi moderator gitu dan saya mengiyakan tanpa bertanya apapun ya, maksudnya ya I'm willing to be part of that event as well gitu sebagai orang yang berkontribusi sebagai pelajar Indonesia gitu. Jadi ya karena kan bukan tidak mungkin nanti ketika ada ajang ataupun ada peristiwa di sana, insiden di sana atau bencana di sana, tinggal kontak Pak. Iya betul. Udah kenal semua dengan Mbak Maria Alicia Asli. Pertanyaan ketiga, jika ada kondisi yang sama dalam waktu yang sama, telepon Mbak Maria berbunyi, yang satu dia telepon dari suami, yang satu telepon dari kantor, mana dulu yang diangkat sih Mbak? Dari suami, tetap keluarga nomor satu. Keluarga, cinta suami dan anak. Ada nggak pengalaman itu Mbak ketika ditugaskan, ketika Mbak Maria harus menjalani sesuatu, harus konsultasi dengan suami, hal seperti apa yang perlu dikonsultasikan kepada suami itu, hal-hal apa sih Mbak? Suamiku tuh sebenarnya orangnya super santai banget mas, nggak ribet, nggak pernah nanya-nanya banget, nggak pernah terlalu, pokoknya dia yang penting saya kasih tahu saya kemana atau apa, dan dia nggak pernah melarang sebenarnya, justru dia malah mendukung. Kayak kemarin keinginan sekolah tuh justru malah dia. Sebenarnya saya tuh udah sempat mau give up, udah hampir mau give up, udah deh saya sekolah di Indonesia aja gitu ya. Tapi malah suami kayak kenapa kayak gitu, coba lagi lah gitu. Justru dia yang malah ngeluarin pecutan-pecutan kayak gitu sih justru malah. Karena memang ya mau tidak mau itu kan hubungan suami menjadi salah satu doa restu dari suami itu menjadi kesuksesan buat istri. Begitu pula sebaliknya, suami kalau kemana-mana harus izin sama istri. Ya dong, yang penting ada komunikasi gitu. Selanjutnya, pada saat Mbak Maria pulang kerja, lebih sering meluk anak dulu atau meluk suami dulu? Meluk anak jujur. Saya sama anak saya tuh bener-bener kayak dia tuh kayak teman kecil saya gitu. Saya bener-bener, saya bisa sehari cium dia mungkin 50 kali, 150 sampai 100 karena saya kayak
nggak nyampe. Kayak segitu. Nggak tahu, saya emang dari dulu suka anak kecil mas. Aku kalau punya ponakan, punya anak sepupu atau apa tuh aku bener-bener langsung suka gendong apa. Jadi pas punya anak sendiri tuh lebih embrace lagi, lebih happy lagi. Sekarang umurnya berapa sih si kecil? 4,5. Namanya siapa sih, Mbak? Namanya Malik. Malik. Apa sih arti Malik itu buat apa arti seorang anak buat Mbak Maria? Wis. Anak itu adalah harapan, adalah mimpi-mimpi saya sebenarnya. Ya lebih ke harapan ya, udah separuh jiwa lah ya pasti. Saya juga yakin ibu-ibu yang lain juga merasakan hal yang Nah, sama. kemarin pas sekolah ke luar negeri itu bener-bener ya jauh. Oh, loh kita bawa semua. Oh, bawa semua. Bawa, Satu tahun tuh bawa semua. bawa semua. Oh, pantas aja ingin sekolah lagi jadi ikut semua. Bawa semua, justru disitulah tantangannya karena kita bener-bener dari apa ya, kita dari orang-orang yang tadinya sibuk bekerja gitu ya, nggak pernah urusan domestik, rumah segala macam apa segala macam. Kebetulan kita juga masih memang ada orang tua ya, memang saya punya ada tempat tinggal sendiri tapi sebenarnya masih deketan sama orang tua gitu. Jadi sebenarnya kemarin tuh orang tua banyak membantu, kayak kalau kita kerja anak bisa diliatin segala macem. Nah ketika kemarin kita hanya tinggal seorang diri bertiga di negeri yang Kerasa banget tuh ya. asing, nggak ada yang kita kenal, tuh bener-bener kita berasa bondingnya, berasa perjuangannya, dimana saya juga harus tetap sekolah, suami saya tetap harus kerja kan. Suami saya kerja tapi dari jauh gitu ya, kebetulan memang dia pekerjaannya bisa dibawa ke sana. Jadi ya itu sih kemarin Keren, Mbak. tantangannya. Maksudnya itu keren tuh, artinya bener-bener salah dalam waktu itu tuh yang tadinya terbiasa dibantu orang tua, dibantu Iya. tiba-tiba celing Celing. tiganya. Jadi kalau ada apa-apa harus gimana? Iya, dari saya itu ibaratnya mau masak telur aja suka gosong gitu ya tadinya. Sekarang kamu saya mau masakin apa aja saya bisa. Masak Kayak gitu. Masak Indomie kan. Oh bisa dong kalau Kemarin jago masak ya? mau nggak mau mas, keadaan lah yang memaksa, tapi saya jadi bersyukur juga karena saya juga menikmati sih sebenarnya, saya senang juga akhirnya gitu. Pertanyaan selanjutnya nih, jika suatu ketika Mbak Maria ini ditugaskan atau mungkin ada apalah istilahnya keinginan Mbak Maria untuk belajar lagi atau seperti apa yang prioritas dibawa? Apakah pertama ini kalau suami sama anak pastilah dibawa lah. Mbak Maria harus membawa perlengkapan pribadi seperti makeup atau perlengkapan yang lainnya seperti dompet, seperti apa itu? Prioritasnya yang mana? Penugasannya apa dulu nih tapi? Ya kita bilangnya tugas kantor aja. Tugas kantor, liputan. Karena Make up atau apa tadi satu lagi? Make up atau dompet dan peralatan sekalian. Karena apa? Karena bayar harus make up. Iya. Dompet pun juga harus. Itu prioritas. Saya make up. Karena kalau dompet itu sekarang udah gampang ya, semua serba digital, semua bisa dari handphone gitu. Even kita pun ketinggalan dompet itu kita masih bisa ngambil uang secara tunai gitu lewat handphone. Jadi kayak lebih ke make up deh, karena kan harus looknya harus bagus gitu. Memang Mbak Maria ini sehari nggak bisa tanpa make up ya? Oh enggak, justru saya kalau di rumah bener-bener nggak pernah pakai make up. Oh iya, masa sih? Males jujur. Mungkin mentang-mentang suaminya nggak pernah dicium. mungkin karena ini mas, karena kita udah tiap hari di make up kali ya di sini kan kalau mau siaran. Jadi begitu kita punya waktu untuk istirahat gitu ya di rumah, ya udah saya paling cuma pakai skincare, sunblock. Yang penting tetap ada sunblock gitu. Itu wajib ya supaya wajah kita tetap nggak rusak juga kan kayak gitu. Tapi kalau make up bedak gitu-gitu saya jarang, kecuali saya mau pergi. Itu pun juga tipis kayak sekarang gitu ya. Ini bukan make up siaran karena ya emang belum kan gitu. Kalau siaran kan emang udah tebel, harus pakai segala macam. Jadi mungkin itu yang bikin kita bosen kayaknya. Bosen dan jadi capek gitu Mbak. Capek. Jadi ketika kulit bisa istirahat gitu. Pengen lihat nggak kalau Mbak Maria nggak pakai makeup? Datang ke rumahnya. Pertanyaan selanjutnya. Nah ini berhubungan dengan, saya buka buku kamus dulu. Nah Mbak Maria, ketika ada undangan dari teman, ada undangan peresmian ataupun ada undangan ulang tahun dari teman, di satu sisi Mbak Maria juga ada ajakan dari orang tua untuk ada acara. Mana dulu sih Mbak yang diprioritaskan? Orang tua. Karena ada juga Mbak orang yang bersahabat mementingkan sahabatnya. Saya selalu kembali ke keluarga. Ada nggak sih pengalaman dari Mbak Maria itu yang begitu dekat sama orang tua, akhirnya yang mau tidak mau orang tua itu menjadi prioritas yang sangat utama? Apa sih pengalaman yang Mbak Maria akhirnya tidak mau ketinggalan momen bersama orang tua gitu?
ketika mereka ulang tahun, hari jadi atau apa ya, saya Itu pasti wajib selalu ya, ya saya pasti selalu nunjukin gitu ya bahwa saya care apapun itu bentuknya ya, maksudnya kalaupun saya nggak bisa hadir paling nggak mungkin kuenya dulu atau gimana, tapi habis itu bisa langsung saya tebus. Momen-momen Idul Fitri ya Mas, Idul Fitri puasa, ketika kita beribadah bersama di rumah, sholat berjamaah, itu sih sebenarnya yang Itu berarti dalam tanda petik itu hal wajib ya dalam iya, paling nggak mungkin kalaupun nggak bisa setiap hari tapi sering gitu loh kita hadir gitu, karena ya berapa banyak sih waktu yang bisa kita berikan gitu ya sama orang tua, maksudnya kita pengennya selama mungkin kan gitu, jadi ketika kita masih punya kesempatan ya harus dong gitu. Selanjutnya nih Mbak Maria, belum ada yang jemput kan? Belum, santai. Mbak Maria ini sebagai seorang pribadi, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang yang sering tampil di layar itu sering menganggap dikagumi atau mengagumi sih Mbak dalam perjalanan profesi ini? Maksudnya dikagumi? Sering mengagumi atau dikagumi? Sering mengagumi mungkin ya. Maksudnya saya nggak tahu kan kalau orang beranggapan sama saya gimana, saya nggak bisa tahu semuanya. Tapi setiap hari itu saya mengagumi bagaimana profesi ini tuh bener-bener day by day itu bisa berubah ya. Jadi misalnya kayak hari ini tuh saya bisa wawancara sama misalnya seorang perampok gitu ya, maksudnya penjahat gitu. Besokannya sama pejabat, besokannya lagi mungkin sama pejabat sekaligus penjahat, soalnya dia baru ditangkap KPK gitu kan. Jadi hal-hal itu sih yang membuat saya selalu kagum sama dunia jurnalistik, orang-orangnya, gimana kita semua bisa bekerja dalam suatu harmoni, dari mulai kameramen, dari mulai reporter sampai juga driver ikut membantu segala macam, kemudian bagaimana kita di studio itu kita bisa juga harus bersama-sama gitu ya supaya mencapai harmoni itu tadi gitu. Jadi ya itu sebenarnya itu yang bikin saya kayak amazed mungkin. Kelihatan ya kualitasnya Mbak Maria ya. Saya jadi tertarik nih untuk menjadi sekolah ya Mbak Maria. Ayo dong. Nggak ada kata terlambat untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Pertanyaan selanjutnya berhubungan dengan anak. Oke. Mbak Maria lebih memilih untuk ganti popok anak atau nyuapin anak lepotan? Beresin bekas itu anak. Saya lebih memilih mengganti popok anak. Kenapa? Karena saya mendukung anak-anak tuh harus bisa makan sendiri sejak dini. Ya. Jadi nggak pernah nyuapin jangan? Sekarang udah nggak pernah lagi. Terakhir, jadi semenjak saya pindah ke sana, saya benar-benar menerapkan dia harus bisa makan sendiri gitu. Tapi nanti ketika saya punya anak lagi, saya akan langsung menerapkan dari mulai dia makan, dia memang harus bisa makan sendiri. Karena memang seperti itu Mas, kita harus membangun budaya anak-anak itu menyukai, enjoy saat proses makan, kita contohin di depan kita gitu. Jadi kalau nyuapin kayaknya enggak. Lebih baik memang dia harus bisa mandiri dari. Memang kapan mau punya adik? Wes, ditunggu. Semoga segera. Pengennya sih tahun inilah, mudah-mudahan. Tahun ini kita lihat ya Mbak Maria Lisiasni nanti cuti lagi. Cuti lagi bener. 6 bulan lagi sekarang kan cutinya, yeay. Nanti tadi para konco guyon nonton di sekilas sama Mbak Maria Lisiasni. Habis ini kita sambung di segmen Nendang Kondang. Wes. Tetap di Belangkon TV, belak-belakan kontroversi. Wes, sih.